أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Sadaqallah Rasul Karim wa ba'd. Ikhwani fiddin, arsadani wa arsyadakumullah, jamaah sekalian, komunitas Quraba, kaum muslimin wal muslimat yang semuanya mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah, mendapatkan ridho dan barakah. Untuk kesempatan malam hari ini kita semua bisa hadir dalam majelis yang penuh keberkahan, majelis ilmu, majelis yang akan mendatangkan pintu-pintu barakah, pintu-pintu maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena majelis ini adalah majelis yang dibanggakan oleh Allah dan para malaikatnya, majelis yang senantiasa didoakan oleh seluruh makhluk, sampai ikan-ikan yang ada di lautan, sampai semut-semut yang ada di sarangnya, semuanya ikut mengambil bagian dari majelis ini. Saking utamanya majelis ini, malaikat pun mengepakkan sayapnya, tatadau ajnihataha ridan lima yasna, karena malaikat pun senang, ikut berbangga, ikut senang karena hadirnya orang-orang yang mencintai majelis ini, majelis ilmu. Mudah-mudahan kehadiran kita semua membawa keberkahan, membawa nilai tambah kebaikan bagi kita dan seluruh keluarga kita semua. Allahumma amin ya rabbal alamin. Di antara bentuk keberkahannya adalah harapannya yang mungkin saat ini masih sakit, ada keluarganya, ada anggota keluarganya yang sakit, mendapatkan musibah, kemudian sabar dan disehatkan, disembuhkan oleh Allah dari penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Yang mungkin hatinya gundah, masih susah, mudah-mudahan dibungahkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah hatinya. Yang urusannya masih sulit, rezekinya masih sempit, mudah-mudahan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ini semua adalah harapan kita. Setiap kita melakukan kebaikan harus penuh harap kepada Allah keberkahan. Yang sudah sering saya sampaikan bahwa keberkahan itu adalah puncak suatu harapan seorang mukmin. Anal barakah, sesungguhnya keberkahan itu ghayatul maqalib, puncak sebuah harapan. Maka selayaknya seorang muslim dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, di situ di samping ada rasa khauf, maka yang kedua adalah harus ada roja atau harap. Siapa yang insya Allah menggabungkan dua sifat ini, sifat rasa khauf dan roja, maka sempurnalah insya Allah keimanannya dalam beribadah kepada Allah. Bagi Fafidin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah di malam hari ini, mari majelis yang mulia ini kita sama-sama rasakan bahwa hadirnya kita di tempat ini itu semua semata-mata karena Allah. Semua yang mengendalikan kita, yang memperjalankan kita,
yang memudahkan langkah-langkah kita hingga ke tempat ini, semua itu karena nikmat dari Allah SWT. Mari kita ucapkan sebagai wujud rasa syukur kita. Kita syukur dengan lisan kita dengan membaca alhamdulillah, dengan dihayati dan dimaknai. Silakan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Rabb sekian alam. Berterima kasih ya Allah, Kau tuntun kami ke tempat ini, Kau mudahkan langkah-langkah kami ke tempat ini, Kau sehatkan kami, Kau berikan panjang umur kepada kami sehingga kami bisa diperjumpakan dengan saudara muslim, khususnya ya, komunitas ghuraba di tempat ini, sehingga kita merasakan betul bahwa ini semua karena keterlibatan Allah. Wa ma minkum min ni'matin faminallah. Maka apa yang Anda rasakan dari kenikmatan itu semuanya datangnya dari Allah. Wa ma minkum min ni'matin faminallah. Termasuk kita bisa melaksanakan berbagai macam ketaatan. Kita semua bisa sholat jamaah, bisa istiqomah dalam thalabul ilmi, bisa bersilaturahim, ya, termasuk bisa bersedekah, berinfak sesuai dengan kemampuan kita. Kita bisa ya, bersama-sama berkhidmah untuk saudara kita. Ya, itu semua karena Allah. Termasuk kita sehat. Semua organ tubuh ini difungsikan kembali oleh Allah, berfungsi. Ya, semuanya ini karena Allah yang menjadikan pendengaran kita sehingga kita bisa mendengar itu. Allah wasyaqqa sam'a wasyaqqa basara wa sam'a. Allah yang kemudian membuka mata kita sehingga mata kita bisa melihat, telinga kita bisa mendengar, tangan kita bisa kita gunakan untuk bekerja, bergerak, kaki kita bisa gunakan untuk melangkah. Ini semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, sebagai wujud rasa syukur kita, tidak cukup kemudian dilisankan dengan mengucapkan alhamdulillah. Lebih dari itu, kita memaksimalkan seluruh jawarih kita, seluruh organ tubuh kita, semuanya itu tajiru li taatillah. Semua kita maksimalkan, kita pergunakan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwafidin yang dirahmati Allah, untuk kajian malam hari ini, kalau pekan sebulan yang lalu ya, kita membahas satu ayat terkait dengan wabashshiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Ya. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin bahwa mereka mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah. Keutamaan di dunia ini, bahkan keutamaan besok di akhirat. Maka pada malam hari ini kita terus ya, memberikan perhatian terhadap iman kita. Ya, kita harus terus mengupgrade iman kita, dalam artian bagaimana kemudian iman ini semakin hari semakin kokoh, semakin kuat, ya, semakin lurus, semakin tegak, semakin eksis, ya, semakin melahirkan al-yakin, keyakinan di dalam kehidupan ini. Sebagai seorang muslim, kita tidak boleh ragu, Bapak dan Ibu sekalian. Keyakinan itu harus muncul ya, di dalam setiap kehidupan kita. Setiap yang kita hadapi, setiap yang kita lakukan, itu semua itu harus sambung dengan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang beriman itu adalah orang yang yakin kepada Allah 100%. Ya. 100%. Innamal mu'minun, di dalam surat Al-Hujurat ayat 15 Allah tegaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamal mu'minun
alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Surat Hujurat ayat 15. Innamal mu'minun. Coba diikuti. Innamal mu'minun alladzina amanu billah wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Allahumma arhamna bil Quran. Innamal mu'minun alladzina amanu billah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman. Masya Allah. Di sini Allah menegaskan tentang eksistensi orang beriman. Siapa sih sesungguhnya orang beriman itu? Innamal mu'minun, ayatnya pakai inna plus ma. Itu kalau kaidah bahasa Arab atau nahwu sorof, inna plus ma itu bermakna yufidul hasr, bermaksud pembatasan. Maksudnya memiliki makna hasr. Hasr itu dibatasi. Artinya apa? Orang beriman ya seperti ini. Kalau nggak begini berarti nggak beriman. Gitu. Seperti innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanyalah orang mukmin itu bersaudara. Lalu kalau kenyataannya orang mukmin kok padu, nggak bersaudara, sering godaan, sering eyel-eyelan, sering ya nggak bisa akur, sering gesekan, susah untuk bersatu. Ya, senangannya malah ya, pisah, senangannya ya, bentrok. Perintahnya supaya bersatu, supaya menyatu, malah sukanya malah bentrok, pisah. Nah, ini berarti imannya yang cacat di situ, imannya yang bermasalah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanyalah orang mukmin itu bersaudara. Artinya apa? Orang mukmin itu tuntutannya, konsekuensinya harus bersaudara. Ya. Kemudian di dalam ayat ini juga sama. Innamal mu'minun, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman itu alladzina amanu billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah wa rasuli, dan kepada rasulnya. Ya, ini kita ini harus iman kepada Allah dan rasulnya. Maksudnya apa? Ya mengimani Allah sendiri, sekaligus juga mengimani apa-apa yang datang dari Allah, kebenaran, wahyu, Al-Quran. Mengimani kepada rasulnya berarti kita mengimani apa-apa yang datang, yang dibawakan rasul, ajaran, syariat yang dibawa rasul, iman 100%. Kemudian tsumma lam yartabu, ada kata kuncinya Pak di sini. Ada mungkin orang beriman kepada Allah, kepada rasul, tapi kadang masih ragu. Nah, di sini ditekankan tsumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu sedikit pun. Mantap, imannya ini mantap, yakin Pak. Tsumma lam yartabu, sama Allah itu tidak ragu, sama Islam itu tidak ragu, sama Rasulullah itu tidak ragu. Ya, yakin, mantap. Ya, bismillah, membawa nama Islam, bismillah. Ya, punya Allah, bahkan bangga punya Tuhan Allah, itu bangga Pak. Ya, tadi saya lewat depan ada mobil tulisannya
Yesus apa tadi? Apa puasa tadi? Wafas. Apa itu bacaan bahasa Inggris sih? Oh, waduh tulisan. Bangga banget ini punya Tuhan Yesus aku. Ya. Nah, orang Muslim itu harus bangga. Makanya di dalam doa pagi sore itu kan menunjukkan kebanggaannya itu kan diwujudkan dalam doa atau zikir raditu billahi rabbah wa bil islami inna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Dibaca 3 kali setiap pagi sama sore. Itu bangga. Saya ridho, saya puas, saya bangga punya Allah. Tuhanku Allah. Ya. Agamaku Islam, Muhammad ya, menjadi nabi dan rasul. Saya mau tanya ini, kira-kira orang mukmin hari ini, orang hari ini yang ngaku berstatus muslim, ya, KTP-nya muslim, ya, pokoknya ngaku Islam itu, kira-kira hari ini Pak, hari ini ya, tidak usah di dunia, di sekitar rumah kita